Khusyuk itu katanya harusnya semestinya ada ketika sholat, harus khusyuk. Kenapa? Karena khusyuk itu ruhnya sholat. Tapi kenapa kadang kita susah khusyuk? Kenapa? Karena gini, ruh ibadah itu termasuk ruh sholat itu hilang karena sudah menjadi rutinitas, bisa hilang. Kalau udah imannya kuat mah nggak bisa hilang. Tapi karena kita nih setiap hari bertebaran maksiat, ya kan? Jadi ruh nih, atau kita karena setiap hari kita kan sholat setiap hari ya. Yang mana tuh udah kita nganggap ya udah rutinitas aja. Kayak buka toko, kayak bener nggak? Iya, kayak kita sekolah sholat itu. Entar di sekolah mau gimana kayak bodo amat, bener. Yang penting datang, bener. Yang penting sholat. Di sana mau apa, mau dihukum karena nggak ngerjain PR, bodo amat. Yang penting datang sekolah. Nah gitu. Jadi bisa hilang karena udah jadi rutinitas kayak gitu. Sholat ini kita tiap hari karena rutinitas udah hilang ruhnya itu, khusyuknya itu udah hilang karena kita tiap hari. Nah makanya harus dijiwain lagi, harus diadain lagi ruhnya. Dengan cara apa? Salah satunya khusyuk itu ada ya. Salah satunya apa? Dikit-dikit lah tahu arti-arti bacaan sholat kayak gitu ya, kayak gitu. Pujian itu milik Allah, nggak terbatas, bener? Ya udah, semua pujian itu milik Allah. Tetap mau ada yang nggak muji Allah, ya udah Allah tetap isbat wadawam, tetap dan kekal pujian itu milik Allah. Makanya itu kembali ke Allah semuanya. Makanya kita lagi ngucap alhamdulillah itu sebenarnya mentauhidkan Allah ya. Pas kita lagi ngucap alhamdulillah, kenapa mentauhidkan Allah? Ya karena kita memusnahkan selain Allah itu kembali ke Allah. Yang kita ada ketergantungan sama orang. Oh kita bagus nih usahanya, untung gue join sama dia tuh. Pas kita ngucap alhamdulillah memusnahkan itu. Ya itu juga dari Allah, bener gak? Kalau nggak ada koneksi dari Allah bagus, jelek ini joinnya, usahanya, bener gak? Itu pas kita lagi ngucap alhamdulillah memusnahkan segalanya. Kita lagi sholat musnahin semua, udah otomatis aja musnah semuanya. Semuanya punya Allah, menghilangkan ketergantungan kita sama makhluk. Orang punya Allah, ya kan, dibalikin lagi ke Allah, ya kan? Itu alhamdulillah itu benar-benar daripada hamidtu Allah, hamidullah. Aku memuji Allah ya. Punya berapa ya? Misalkan kita nih ibadah, ya Allah nih aku sholat nih. Ini sholatnya kayak gitu. Yalah sholat kita, ya kan dikasih ke Allah. Hebat banget kita ngasih hadiah ke Allah. Bener gak? Hebat banget kita ngasih hadiah ke Allah. Makanya ada lagi nih di itidal. Makanya pas itidal bacanya apaan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi tamin sya'in badu. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, aku memuji engkau, pujian itu milikmu, aku memujimu. Mil'us samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Itu kan udah abis-abisan banget gak? Tapi kalau untuk orang yang alim atau nabi, ini kan ciptaan nabi, karangan ini, itidal ini, kata nabi ini gak cukup. Loh orang Allah bukan nyiptain langit bumi doang. Apa yang Allah ciptain? Semuanya. Semua. Bukan hanya langit dan bumi. Sedangkan kita mujinya cuman mil'us samawati wal ard. Makanya ditambahin sama nabi apa? Wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian sepenuh apa saja yang melebihi langit dan bumi. Kenapa? Karena kata Nabi kan wali ya, kasyaf. Jadi menurut Nabi itu ini nggak cukup pujian mil'us samawati wal ard. Malah kata kita keren banget ya. Wow, hebat banget. Aku memujimu seluas bumi dan langit. Tapi kata Nabi untuk Allah ini nggak kurang. Loh orang Allah nyiptain lebih banyak dari itu. Makanya Nabi nambahin apa? Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian sepenuhnya melebihi langit dan bumi. Karena Nabi tahu Allah nggak bisa diukur kebesarannya. Bener? Bisa nggak ngukur? Nggak bisa. Makanya alhamdulillah. Ya Rabbana i'tarafna bi'annana i'tarafna wa شربنا على رضا شربنا
ayah duro, dan yang ketiga ayah duro qalbu fiha, dan hatinya itu hadir. Ketika sholat itu hati hadir. Falaisa lahu min sholati illa ma'akola. Maka orang itu nggak bakal dapat apa-apa dari sholatnya kecuali bagian sholat, bagian rakaat yang dihusuin, kayak gitu. Separuh doang dari sholat yang husu tuh di rakaat mana, kayak gitu. Dapatnya segitu doang. Misalkan lah sholat, kalau full dari takbir sampai salam itu khusyuk, hati hadir di sini maksudnya khusyuk ya. Kalau bingung hati hadir apa maksudnya, khusyuk gitulah, hati kita ada di situ gitu, nggak kemana-mana kayak gitu. Nah itu khusyuk gitu. Nah itu misalkan lah dari kita awal takbir sampai salam kita hati hadir khusyuk, dapat 100. Nah berarti kalau kita di rakaat sebagian rakaat doang, misalkan 50 kita khusyuknya, berarti dia dapat nilainya 50 doang, kayak gitu doang gitu. Hudur hasi fa inna hudurul qalbi huwa ruhul sholati. Lihat di tengah main, fa inna hudurul qalbi huwa ruhus sholah. Kenapa harus husu, kenapa hati harus ada gitu ketika kita sholat? Karena husu itu ruhus sholah, husu itu ruhnya sholat ya. Jadi kalau mau tahu, semua ibadah itu ada ruhnya gitu ya. Puasa ada ruhnya, zakat ada ruhnya, sedekah ada ruhnya. Nah sholat pun ada ruhnya, kayak gitu. Ada ruhnya. Namanya itu husu. Husu itu ruh sholatnya, sholat ruhnya itu husu. Jadi tapi gini, kan tadi kan semua ibadah itu ada ruhnya ya. Tapi gini, awas, ruh ibadah itu, hati-hati nih, ruh ibadah itu bisa hilang karena rutinitas, karena terlalu sering, karena udah dijadiin rutinitas. Jadi ruh ibadah itu biasa aja, bukan ibadah udah nggak ada ruhnya, tapi kita yang nggak bisa ngadain ruhnya gitu, nggak yahdur kolbu, hati kita nggak hadir, jadi gitu. Jadi awas, husu itu katanya harusnya semestinya ada ketika sholat, harus husu. Kenapa? Karena husu itu ruhnya sholat. Tapi kenapa kadang kita susah husu? Kenapa? Karena gini, ruh ibadah itu termasuk ruh sholat itu hilang karena sudah menjadi rutinitas, bisa hilang. Kalau udah imannya kuat mah nggak bisa hilang. Tapi karena kita nih setiap hari bertebaran maksiat ya kan, jadi ruh nih, atau kita karena setiap hari kita kan sholat setiap hari ya, yang mana tuh udah kita nganggap ya udah rutinitas aja, kayak buka toko. Kayak bener nggak? Iya, kayak kita sekolah sholat itu, entar di sekolah mau gimana kayak bodo amat, bener, yang penting datang, bener, yang penting sholat. Di sana mau apa, mau dihukum karena nggak ngerjain PR, bodo amat, yang penting datang sekolah. Nah gitu. Jadi bisa hilang karena udah jadi rutinitas kayak gitu. Sholat ini kita tiap hari, karena rutinitas udah hilang ruhnya itu, khusyuknya itu udah hilang karena kita tiap hari. Nah makanya harus dijiwain lagi, harus diadain lagi ruhnya. Dengan cara apa? Salah satunya khusyuk itu ada ya. Salah satunya apa? Dikit-dikit lah tahu arti-arti bacaan sholat kayak gitu ya, kayak gitu. Dari mulai misalkan baca Al-Fatihah nih ya, dengerin nih, apalagi Fatihah kan rutinitas, bukan sholat doang, bener. Masya Allah. Tahlil, jangan kan tahlil tiap hari lah, bukan tahlil doang, mulai ngaji ya kan, mulai buka usaha, mulai berangkat sekolah, berangkat kerja, Fatihah. Karena udah rutinitas, jadi ruhnya itu udah biasa aja. Misalkan ya kita adain lagi biar ruhnya ada. Dengan cara apa kita adain khusyuknya? Ya salah satunya mungkin tahu mentadaburi bacaan sholat. Kayak misalkan alhamdulillah, baca Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin tuh. Segala puji itu milik Allah. Masih lama apa? Iya. Milik Allah dah. Nah, itu alhamdulillah, tahu nggak kalau di ilmu balaghah
ya, itu ada yang namanya kalam khobari, ya tahu ya. Kalau ada di ilmu balaghah itu ada namanya kalam khobari. Jadi kalam yang terdiri dari mubtada sama khobar atau fiil fa'il, itu kalam khobari. Kalam khobari kalau di dalam ilmu balaghah ma'ani ada khobari, ada insya'i. Nah ini khobari, alhamdulillahi itu termasuk kalam khobari. Kalam khobari itu apa? Yang isinya mubtada khobar atau fiil fa'il. Nah alhamdulillah ini termasuk kan yang mubtada khobar ya, fiil fa'il atau apa mubtada khobar? Mubtada khobar ya, alhamdulillahi mubtada khobar. Nah kenapa ini kita muji itu kenapa pakai alhamdulillah? Kenapa nggak pakai fiil fa'il? Nggak pakai fiil fa'il? Ada ulama lugoh, ilmu balaghah, ahli balaghah itu ada rahasianya. Kenapa kita muji enggak hamidullah, aku memuji Allah. Kenapa pakai bahasa pujian milik Allah? Itu ada bedanya. Dan power artinya itu beda. Nah, ini belajar sastra ini. Ini pelajaran kuliah ini. Nah, dalam ilmu balaghah itu ada namanya kalam khobari. Khobari yaitu ada yang mubtada khobar, ada yang fiil fa'il. Nah, dalam alhamdulillah, nah ini biar kita lebih ada ruhnya salat ya. Biar kita ngucap alhamdulillah tuh ada lah gitu ya. Lebih beda gitu, biar kita hidupin lagi tuh. Alhamdulillah kan kita tiap hari, bener gak? Bersin alhamdulillah, ini alhamdulillah. Nah, biar ruhnya lebih kebangun lagi, kita isi lagi dengan makna-makna yang kita tahu gitu. Nah, ini tugas kita sebenarnya. Nah, ya kan, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah dibuat dari mubtada khobar? Alhamdulillah, segala puji lillahi itu punya Allah, milik Allah. Kenapa enggak hamidullah, enggak pakai fiil? Itu fiil kan, hamidtu fiil fa'il, aku memuji Allah. Kenapa beda? Gini, kayak gini, misalkan Rasi adalah orang terhormat, itu kalam khobari. Ada mubtada, ada khobar. Mubtadanya Rasi, khobarnya orang terhormat. Rasi adalah orang terhormat. Ingetin, Rasi adalah orang terhormat. Ya. Ama yang ini bedain. Saya menghormati Rasi. Itu beda. Ingat pertama apa? Saya menghormati Rasi. Beda ama Rasi orang terhormat. Bedanya apa? Itu beda. Power kekuatannya beda. Nah, kenapa di sini alhamdulillah pakai kata tetap, pakai memakai mubtada khobar? Kenapa? Gini, karena sesuatu kalimat yang dibuat dari mubtada khobar itu menunjukkan makna isbat, tetap. Ingat, kalimat yang disusun dari mubtada khobar itu memiliki makna subut ya. Subut terus dawam. Subut itu tetap, dawam itu kekal selamanya. Ingat apa? Kalau kalimat dibuat dari mubtada khobar berarti menunjukkan isbat, tetap. Rasi itu emang orang terhormat, itu penetapan banget udah dasar. Terus kedua dawam, kekal, ya udah sampai kapanpun Rasi orang terhormat. Beda sama gini, saya menghormati Rasi. Ya kalau ada maunya doang bilang gitu, bener? Nah, gitu. Nggak tetap. Beda sama saya menghormati Rasi. Rasi bawa rokok, Ojan bawa wedang. Gue respect dia sama lu. Yes. Karena dalam keadaannya Ojan bawa wedang. Jadi fiil fa'il ini enggak menunjukkan makna hormatnya Ojannya orang terhormat. Ya karena ada maunya doang. Ya kan? Berarti kemungkinan orang bisa nggak ngehormatin Ojan. Karena gue ada maunya, Ojan bawain, bener gak? Tapi beda sama begini, Rasi orang terhormat. Mau gue nggak ngehormatin Rasi atau ada orang yang nggak ngehormatin Rasi itu salah. Karena Rasi orang terhormat. Ada yang nggak ngehormatin Rasi nih, berarti salah. Makanya pakai kata Rasi orang itu paten nggak? Paten. Mau Rasi bawa, kok mau enggak? Ya udah, itu udah tetap isbat dan kekal.
Mau Rasi bawa ini sekarang mau enggak, mau Tubas menghormati Rasi atau orang yang enggak menghormati Rasi berarti salah. Berarti ada yang apa-apa dah sama Rasi, berarti mereka salah. Orang ini kata tetap kok. Bener gak? Beda sama begini. Tuh saya menghormati Rasi. Ada maunya doang. Bener? Kan aku memuji Allah. Lu lagi apes sekarang kan? Makanya muji gitu. Bener kan? Nah itu dia. Jadi makanya di sini pakai kata isbat. Alhamdulillah. Jadi menghilangkan segala-galanya selain Allah. Jadi semua pujian ini apa? Itu emang punya Allah. Semua yang kita lakuin, semua keuntungan yang kita dapetin setiap hari, pahala yang kita dapetin setiap hari, sholat, ngaji, baik sama orang, bisa ini, bisa itu tuh dari siapa? Lillah, punya Allah. Dan itu kita lagi ngucap alhamdulillah itu ingat itu. Itu tugasnya memusnahkan semuanya dan dikembalikan ke Allah, lillah. Makanya pakai kata isbat. Alhamdulillah segala puji itu punya Allah. Mau ada yang nggak bersyukur, nggak ada yang muji juga berarti dia yang salah, ya kan? Nggak ada urusannya sama Allah. Tetap Allah terpuji, bener? Iya. Nah, bener. Beda sama saya menghormati Rasi atau Rasi menghormati saya. Iyalah, Rasi punya seberapa? Coba punya duit berapa buat menghormatin saya tuh? Terbatas nggak? Terbatas. Rasi punya duit 2 juta, ya kan? Rasi punya duit juta nih, Bas, gue ngehormatin lu nih. Berarti gue segitu, 2 juta. Terbatas gak? Terbatas penghormatannya. Tapi kalau pujian itu milik Allah, nggak terbatas, bener? Ya udah, semua pujian itu milik Allah. Tetap mau ada yang gak muji Allah, ya udah Allah tetap isbat wadawam, tetap dan kekal pujian itu milik Allah. Makanya itu kembali ke Allah semuanya. Makanya kita lagi ngucap alhamdulillah itu sebenarnya mentauhidkan Allah ya. Pas kita lagi ngucap alhamdulillah, kenapa mentauhidkan Allah? Ya karena kita memusnahkan selain Allah itu kembali ke Allah. Yang kita ada ketergantungan sama orang. Oh kita bagus nih usahanya, untung gue join sama dia tuh. Pas kita ngucap alhamdulillah memusnahkan itu. Ya itu juga dari Allah, bener gak? Kalau nggak ada koneksi dari Allah bagus, jelek ini joinnya, usahanya, bener gak? Itu pas kita lagi ngucap alhamdulillah memusnahkan segalanya. Kita lagi sholat musnahin semua. Udah otomatis saja musnah semuanya. Semuanya punya Allah. Menghilangkan ketergantungan kita sama makhluk. Orang punya Allah, ya kan, dibalikin lagi ke Allah, ya kan? Itu alhamdulillah itu benar-benar daripada hamid tuh Allah, hamidullah. Aku memuji Allah ya. Punya berapa ya? Misalkan kita nih ibadah, ya Allah nih aku sholat nih, ini sholatnya kayak gitu, yalah sholat kita, ya kan, dikasih ke Allah. Hebat banget kita ngasih hadiah ke Allah, bener gak? Hebat banget kita ngasih hadiah ke Allah, ya kan? Nggak ada ini, ya terbatas. Jadi kita nggak bisa memposisikan Allah sesuai kebesaran Allah. Bisa gak Rasi memposisikan Allah berapa? Nah itu dia. Alis aja nggak bisa. Itu alis, ya kan? Nggak bisa. Makanya ada lagi nih di itidal. Makanya pas itidal bacanya apaan? Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyi tamin sya'in badu. Rabbana lakal hamdu, ya Allah, aku memuji engkau, pujian itu milikmu, aku memujimu. Mil'us samawati wal ard, sepenuh langit dan bumi. Itu kan udah abis-abisan banget gak? Tapi kalau untuk orang yang alim atau nabi, ini kan ciptaan nabi, karangan ini, itidal ini, kata nabi ini nggak cukup. Loh, orang Allah bukan nyiptain langit bumi doang. Apa yang Allah ciptain? Semuanya. Semua, bukan hanya langit dan bumi. Sedangkan kita mujinya cuman mil'us samawati wal ard. Makanya ditambahin sama nabi apa? Wa mil uma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian sepenuh apa saja. Dan pujian sepenuh apa saja yang melebihi langit dan bumi. Kenapa? Karena kata Nabi kan wali ya, kasyaf. Jadi menurut Nabi itu ini nggak cukup pujian mil'us samawati wal ard. Malah kata kita keren banget ya. Wow, hebat banget. Aku memujimu.
seluas bumi dan langit. Tapi kata Nabi untuk Allah ini nggak kurang. Loh, orang Allah nyiptain lebih banyak dari itu. Makanya Nabi nambahin apa? Wa mil umma syi'ta min syai'in ba'du. Dan pujian sepenuhnya melebihi langit dan bumi. Karena Nabi tahu Allah nggak bisa diukur kebesarannya. Bener? Bisa nggak ngukur? Nggak bisa. Makanya alhamdulillah. Nggak bisa ngukur, nggak ada yang ngukur. Kayak gini dah kita, misalkan, Ras lu baik banget dah. Ras itu orangnya baik banget dah. Ada kata yang lebih dari baik, pokoknya itu dia aja. Nah, kita ada suka bahasa gitu gak? Ada kata yang lebih dari baik, itu kayaknya dia dah. Kenapa? Karena kita menganggap Ras itu baik banget. Jadi kita nggak tahu dah namanya apa sih namanya yang lebih dari baik. Itu pokoknya Rasi dah. Tuh kayak gitu ya. Tuh kita kok di dalam kehidupan sehari-hari kita memakai kalimat itu, tapi kok sama Allah kita nggak pakai itu, bakal kita nggak sadar. Bener gak? Nggak mudeng. Kita sehari-hari ke orang gitu. Itu dia orangnya baik banget dah. Pokoknya kalau atau pinter banget tuh orang, pinter pokoknya ada usahanya, pokoknya ada yang lebih ada kata yang lebih dari kata jenius, itu dia dah. Tuh, berarti karena kita kenapa kita ngomong gitu? Karena saking kita nggak tahu tuh. Nah, itu apa kata yang pantas buat orang ini setelah jenius. Nah, kenapa kita ke orang gitu? Ke Allah itu begitu. Malah Nabi di itidal gitu, Rabbana lakal hamdu mil'ul samawati wal ard, kata Nabi kurang. Wah, mil umasyita min syai'in ba'du. Kan? Pokoknya ada yang lebih dari bumi dan langit, ya itu, sepujian itu. Nah, itu. Kita kok sering ke manusia begitu, bener gak? Itu jenis dia itu, pokoknya ada yang kata lebih dari jenis itu dia dah. Kenapa? Karena kita nggak bisa menempatkan kejeniusan dia itu sampai mana, bener gak? Nah, itu dia. Kalau juga gitu, nggak bisa. Wa ma qadaru, gimana sih? Wa ma qadarullah haqqa qadri. Kita nggak bisa mengukur qadar, nggak bisa mengukur kebesaran Allah, nggak bisa. Ayo, bener? Iya. Kama yang bagi li jalali wajhi karim mu'adzim tonik walanusi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsik walanusi, nggak bisa kehitung dah sampai begitu. Jadi nggak ada pujian yang pasti. Engkau ini enggak. Lanusi sanaan anta alaika. Kenapa? Aku nggak bisa ngitung lagi. Itu orang alim gitu, tahu gitu, ya kan? Tahu orang alim tuh biasanya tuh banyaknya mujinya daripada mintanya. Jadi kalau kita, malah kebanyakan mintanya. Malah pas ikhtiar, Rabbana lakal hamdu, Allah. Bener gak? Kata Nabi kan mil samawati wal ardi, bukan cukup. Ditambahin, kita malah Rabbana lakal hamdu aja. Bener gak? Rabbana lakal hamdu langsung turun. Nah, abis sholat doanya banyak banget. Banyak, kencang. Nah, yang doanya.